Selamat berjumpa dalam Renungan Harian Provinsi MS Indonesia, edisi Senin 28 Februari 2022. Bacaan kitab suci yang kita renungkan dari surat pertama Rasul Petrus bab 1 ayat 3-6 dan Injil Markus bab 10 ayat 17-27. Orang beriman sering dikenal juga sebagai orang bertakwa, dan orang bertakwa adalah mereka yang melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dan dengan begitu orang meyakini ia akan beroleh keselamatan ketika melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan dan menjauhi apa yang Tuhan larang. Baik bacaan pertama maupun bacaan Injil, kita menemukan satu benang merah yang berbicara tentang tema sentral, yakni keselamatan. Dalam Injil dikisahkan bagaimana seorang datang bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk beroleh kehidupan kekal, untuk beroleh hidup yang kekal?" Dan Yesus mengatakan bahwa engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, dan lain sebagainya. Dan orang ini merespon dengan tanggap. Dia mengatakan bahwa semua itu telah kulakukan sejak masa mudaku. Ini kemungkinan dia tidak sedang berbicara tentang 10 hukum saja, tentang 10 perintah Allah saja, atau tentang Aseret Hadevarim, tentang 10 firman Allah yang diberikan kepada Musa. Tetapi kemungkinan ia juga berbicara tentang bagaimana ia melaksanakan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah dalam 613 mitzvot di dalam ajaran-ajaran Yudaisme, hukum-hukum yang mengatur kehidupan mereka. Makanya dengan percaya diri dia mengatakan, "Telah aku turuti semuanya sejak masa mudaku." Dan Yesus memandang dia, menaruh belas kasih kepadanya, menaruh kasih, dan Yesus berkata, "Hanya satu kekuranganmu. Pergilah, jualah semua hartamu dan berikanlah kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian kembalilah kemari dan ikutilah aku." Saudara-saudari yang terkasih, orang ini begitu sedih. Dia kecewa karena banyak hartanya. Rupa-rupanya nota catatan dari Yesus sangat mahal untuk ia laksanakan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kemudian Yesus memandang para murid. Dia memulai pengajarannya. Dia mengatakan, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Selanjutnya Yesus memberikan satu perumpamaan komparatif. Dia mengatakan lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan sejujurnya para rasul tercengang dengan perkataan Yesus. Mereka seolah-olah terkejut. Mengapa? Karena ini hal yang tidak biasa mereka dengar. Ketika Yesus mengatakan sukar bagi orang kaya masuk kerajaan Allah, mereka seolah-olah dipanggil untuk mengingat perkataan atau apa yang dikatakan di dalam kitab Ulangan 28 ayat 1-14 tentang orang-orang kaya yang diberkati dan dekat dengan Tuhan. Begitu juga dalam Ulangan pasal yang sama 28 ayat 15-46 tentang bagaimana orang-orang miskin tidak berkenan di hadapan Allah. Sehingga ketika Yesus mengatakan kepada orang kaya untuk memberikan hartanya kepada orang miskin adalah sesuatu hal yang tidak lazim, adalah sesuatu hal yang tidak umum. Begitu juga orang kaya yang sukar masuk surga atau kerajaan Allah, itu juga satu hal yang
tidak biasa mereka dengarkan. Maka para murid bertanya selanjutnya kepada Yesus, kalau begitu siapa yang diselamatkan? Dan Yesus mengatakan kepada para murid, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sebagaimana unta adalah hewan yang haram bagi agama Yahudi, hewan yang non-kosher bagi orang Yahudi, begitu juga orang miskin adalah orang-orang yang tidak diberkati, perlu dijauhi, tidak boleh mereka diberikan peran di dalam kehidupan bermasyarakat. Tetapi Yesus mengatakan, bagi manusia itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah orang-orang miskin diberikan kesempatan beroleh keselamatan. Begitu juga orang kaya. Yesus tidak sedang mengecam kekayaan atau mengecam orang kaya, tetapi mentalitas orang kaya yang merasa ada jaminan surga dengan apa yang mereka miliki, apa yang mereka punyai, kekayaan harta yang mereka miliki, peroleh, mereka punyai, mereka memiliki jaminan olehnya. Maka Yesus mengatakan apa yang bagi manusia tidak mungkin, bagi Allah, yang bagi manusia tidak mungkin, tetapi bagi Allah tidak demikian. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama memelihara iman dengan kuasa Allah yang telah bersama memelihara kita karena iman kita, dan kita beroleh keselamatan dengan satu keyakinan memelihara di dalam hati, satu mentalitas mau berbagi. Ada orang yang salah, ada orang yang keliru, kita berbagi hati dengan mereka untuk menegur. Ada orang yang kekurangan, entah kekurangan harta, kekayaan, kekurangan kebutuhan harian, dan kita tergerak dengan hati mau membantu mereka. Maka marilah kita semua melakukan apa yang Tuhan ajarkan, bukan pertama-tama demi aturan itu, demi apa yang Tuhan perintahkan saja, tetapi pertama-tama tergerak dari kedalaman hati kita untuk terus melakukan perbuatan baik oleh karena kasih yang sudah ada di dalam hati kita dan iman yang sudah kita pelihara. Saudara-saudari yang terkasih, bersama Rasul Petrus pada ayat yang terakhir, kuasa Allah telah memelihara kalian karena iman, sementara kalian menantikan keselamatan yang telah tersedia, yang akan dinyatakan pada zaman akhir.